Shalom. Haleluya. Tuhan sangat baik. Berapa banyak dari saudara siap untuk memuji Tuhan malam hari ini? Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Amin. Kita rindu Tuhan untuk memuji-Mu Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri di tempat ini. Kita angkat kedua tangan kita sembah Dia di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Angkat tanganmu, sembah Dia di tempat ini. Penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya rindu ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Rindu ingin mendengar lebih lagi suara-Mu Yesus. Terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, katakan Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Bapakku, Bapakku yang baik, Kau sangat cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari
Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi, katakan tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari angkat suaramu bagi Tuhan yang paling baik, katakan tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Come on, lift up your hands, angkat tanganmu, katakan tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir Tuhan, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Kaulah segalanya bagiku Tuhan, Kaulah kasih-Mu, Yesus, tak pernah berakhir. Kasih-Mu, Yesus, selalu baru setiap hari. Penyertaan-Mu selalu baru setiap hari, Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian, segala pujian
kami memberikan hidup kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Maka dari itu kami angkat tangan kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Walaupun situasi kami tidak baik, kami sembah Engkau. Walaupun masih ada rencana-rencana yang di depan yang belum terjadi, tapi kami tahu Tuhan, rencana itu pasti akan terjadi dalam waktu Tuhan yang paling terbaik Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang sungguh baik di setiap musim kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana kami, all of our plans, Lord Jesus, into your hands. We thank you, Jesus. Serahkan bebanmu pada Yesus, Ia yang sanggup menolong hidupku. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Katakan serahkan. Serahkan bebanmu pada Yesus, yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkan bebanmu, katakan. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia.
hanya Kau menjadi jawaban kami Tuhan. Dalam setiap masalah kami, dalam setiap situasi kami, hanya Kau menjadi jawaban kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil namanya Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Amin. Kau sangat baik, dan keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk meninggikan Engkau. We thank you Father, in Jesus name, amen. Mari boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah lagu yang saya tulis, lagu lama, bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidup
nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidup, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis, kebaikannya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kasih Tuhan, kebaikannya itu yang memelihara setiap kehidupan kita, yang membuat kita ada sampai hari ini. His mercy forever. Kebaikannya, anugerahnya itu yang setiap hari kita terima, Bapak Ibu, yang membuat kita kuat, yang membuat kita ada sampai hari ini. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena semestinya kita menerimanya, tapi Alkitab mencatat sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya, tetapi Dia berikan cuma-cuma buat setiap kita. Dia berikan anugerahnya, His mercy, itu buat setiap kita, yang kita tadinya tidak pantas untuk menerimanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah buat salah? Siapa yang di antara kita tidak pernah punya kelemahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan sesuatu yang keliru sepanjang kita ada nafas? Semua kita pernah melakukannya. Setuju boleh katakan amin. Betul Bapak Ibu, kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, kita punya banyak hal yang cuma karena anugerah Tuhan yang membuat Anda dan saya sampai hari ini ada, membuat Anda dan saya sampai hari ini melihat, aku hidup bukan karena aku baik, aku hidup, Paulus katakan bahwa aku ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang membuat aku ada sampai hari ini. Paulus bisa saja membanggakan diri dengan semua yang dia punya. Dia dipakai secara luar biasa. Paulus melihat banyak hal yang dahsyat penglihatan.
dipakai dengan cara-cara yang hebat. Tapi dia sadar betul bahwa hidupnya bukan karena dia bisa. Hidupnya bukan karena dia mampu dan dia layak. Tapi hidupnya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, anugerah Tuhan yang membuat kita ada. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin kita baca bersama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam Mazmur 40 ayat ke-11. Daud katakan, do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. Jadi Daud saja dia bisa bilang, Tuhan, jangan engkau singkirkan atau tahan kebaikan dan kasih sayangmu. Saudara, jadi Daud sendiri tahu betul bahwa kalau dia ada, itu cuma karena sayangnya, cuma karena kemurahan, cuma karena cintanya. Dan kalau itu ditarik, Bapak Ibu, diangkat dari hidupnya, dia tahu bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi di luar kekuatan dan belas kasihan Tuhan, dia tahu dia tidak akan pernah mampu. Bapak Ibu saudara, saya hari ini hadir teman saya yang puluhan tahun ya. Mungkin 45 tahun ya kita kenal ya. Dan dia tahu persis, dan she is my best friend. One of my best friend dari, ya semua ya, banyak teman baik ya. Tapi bertahun-tahun kami saling mengenal dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan beliau tahu siapa saya, gimana saya, my weakness, semua keterbatasan saya. Jadi kalau saya sampai hari ini ada, sebab itu saya tahu bahwa kalau saya ketemu dengan teman-teman lama yang teman-teman dulu, saudara saya kemudian pura-pura nggak kenal. Saudara, karena saya bukan siapa-siapa, saya dikasih kesempatan favor itu cuma anugerah Tuhan. Dan semua orang punya proses, punya jalan, punya tangga-tangga kehidupan, dan tidak lepas dari jatuh bangun. Sepakat boleh? Yang sometimes we have to be honest. Betul Bapak Ibu? Tidak ada orang yang naik terus dia tidak pernah turun. Saudara, Daud sendiri tahu. Sebab itu kata-kata yang dia ungkapkan, saudara, ada yang satu ayat lagi yang Daud katakan dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai ke 2. Dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, David cries out. Saudara, dia katakan, have mercy on me, oh God. Dia katakan, tolong biar belas kasihan Tuhan itu boleh ada tetap atas hidupku. Sesuai dengan your unfailing love. Cinta yang tidak pernah ada batasnya. Bapak Ibu, manusia mencintai ada batasnya. Betul? Kalau dia baik, saya baik. Mungkin seperti itu. Kalau dia mengasihi kita, kita mengasihi. Kalau dia berbalik mengasihi, kita bisa lebih jahat dari dia. Itu kasih manusia. Tapi kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Your unveiling love, itu yang selalu harus kita taruh dalam hati kita. Ada cinta Tuhan yang tidak bisa ada batasnya. Tidak ada ukurannya, saudara. Daud berkali-kali jatuh. Daud berkali-kali menemukan dirinya jahat di mata Tuhan. Tapi dia selalu bilang bahwa jangan ambil mahkotaku, jangan ambil jabatanku, jangan ambil kekayaanku. Tapi dia bilang, Lord, jauhkan daripada aku ketika engkau mengangkat anugerah, kemurahan, your mercy. Karena dia tahu bahwa di luar Tuhan, dia tidak akan mampu melakukan apa saja. Saudara, seorang raja yang hebat bisa mengambil keputusan seperti itu. Siapa kita? Saudara, yang sudah punya segala-galanya, dia punya pasukan, dia punya kekayaan, dia punya link-link kemana, mungkin power yang besar. Tapi satu yang dia katakan selalu,
Dari Mazmur 40, Mazmur 51 yang kita baca tadi, saudara. Dia katakan, have mercy on me, oh God, according to your unveiling love, according your great compassion, sesuai dengan belas kasihan. Dia katakan, wash away, jauhkan, hapus, bahkan cleanse me from my sin. Dia bilang hapus, ampuni aku. Saudara, ini yang harus selalu kita ingat bahwa kita sangat terbatas. Setuju boleh katakan amin. Tetapi cinta Tuhan tidak ada batasnya. God mercy. Kemurahan Tuhan itu adalah arti daripada kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kemurahan Tuhan itu adalah atau kasih karunia, grace, yang kita selalu dengar. Grace, grace, grace. Grace bukan kesempatan untuk kita berbuat dosa dengan sengaja. Karena kita pikir Tuhan pasti akan mengampuni kita. Bukan. Grace itu mahal. Grace itu ditandai dengan salib. Darahnya tercurah. Sehingga ketika orang menyadari bahwa grace itu tidak murah, not cheap. Grace itu mahal. Dikatakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kita ini, Paulus bilang, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus kasihnya yang ada di dalam aku. Jadi saudara, ada orang yang bertanya kepada saya bahwa kalau saya berkali-kali jatuh, saya jatuh lagi. Apakah Tuhan masih mengampuni? Ada perbedaan antara orang jatuh dan orang sengaja jatuh. Ada orang yang di luar kemampuan kita jatuh, kita salah lagi, gagal lagi. Tapi berbeda ketika Anda dan saya merencanakan untuk memang menyakiti Tuhan. There's the great difference, right? Beda. Sehingga saya katakan bahwa Alkitab catat berkali-kali orang benar jatuh, tapi anugerah Tuhan yang akan mengangkat kita kembali. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anugerah Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kemurahan Tuhan itu yang kita terima itu adalah sesuatu yang mahal. Saudara, dalam Ratapan 3 ayat ke-23 dan 24 dikatakan, because of the Lord's great love we are not consumed. Dia katakan, for his compassion never fail. Jadi anugerahnya, belas kasihannya itu tidak pernah gagal. Boleh katakan bersama dengan saya, tidak pernah gagal, saudara. Bahkan salah satu artinya bahwa cintanya itu tidak pernah lelah mencintai Anda dan saya. Salah satu ayat ini dikatakan artinya bahwa dia tidak pernah kehabisan daya mencintai Anda dan saya. Kadang Anda menjauh tapi dia mendekat. Kadang Anda menyakiti dia tapi dia buka tangan untuk selalu menunggu Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Anda bayangkan seorang bapak yang baik selalu menunggu anaknya. Bapak ibu saudara, apa yang kita lakukan? Respect. Hargai anugerah Tuhan itu, hargai kemurahan Tuhan itu, hargai setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Karena kadang kesempatan tidak datang dua kali. Betul Bapak Ibu, kadangkala kita diberi kesempatan tapi tidak selalu, saudara, karena kita tidak pernah tahu. Yang setuju boleh katakan amin. Dia kasih kesempatan lagi, dia ampuni lagi. Dia kasih kesempatan lagi, dia ampuni lagi. Dia kasih kesempatan lagi, dia ampuni lagi. Tapi seorang bapak yang baik, dia pasti akan mendidik anaknya. Sepakat boleh katakan amin. Jadi kadangkala kasihnya itu dia tahan, tapi dia taruh hal-hal yang ingin membuat anaknya supaya ingat bahwa ada bapa yang kasihnya tidak ada duanya. Tetapi Alkitab mencatat dia juga adalah bapa yang mendisiplin anak-anaknya. Paulus bilang, di mana ada anak yang tidak pernah diganjar, yang tidak pernah ditegur, yang tidak pernah diperingati, saudara,
Kalau saudara kita punya anak, nggak mungkin dia main di jalan dan kita biarkan mobil nabrak dia. Udah tahu jalan itu berbahaya dan dia masih kecil dan dia tidak tahu. Semakin kita bilang nggak boleh, anak itu akan semakin mencobanya. Tapi seorang bapak yang baik, dia akan berusaha untuk melarang anaknya, mungkin mendorong dia. Suatu waktu saya ada di Amerika dan diajak teman pergi ke satu tempat, saudara ya. Saya tadinya nggak mau pergi, udah perasaan nggak enak gitu kan. Udah habis pelayanan semuanya dan kemudian saya diajak, ya udah mereka udah booking hotel di sana, maksudnya buat kita jalan-jalan refreshing sebelum pulang ke Indonesia. Mereka udah ambil liburan, oke, udah saya pergi. Sepanjang perjalanan itu ternyata kita ada di highway, di jalan raya. Dan kemudian mobil kita mogok. Nah saya kan nggak ngerti ya di Indo gitu kan. Jadi begitu mobilnya mogok, saya berusaha melihat bannya. Saya berusaha melihat bannya, ternyata saya lupa ini bukan di Indonesia. Saudara ya, di sana yang evergreen, yang mobil-mobil truk tuh dia nggak peduli mau itu orang atau bukan. Yang penting itu jalannya selesai, saudara. Jadi ketika saya ngelihat ini mobil, saya lihat dari, waduh, bannya bocor ya. Ya, kalau di mana bilang bolanya gitu kan. Bukan bola, bannya bocor. Teman saya tahu ada truk yang kecepatan tinggi, saudara. Dia dorong saya sampai jatuh, luka di bagian lutut, maksudnya sampai merah-merah ya. Dalam hati saya ini, maksudnya sekelihatannya jahat banget ya. Kok dia dorong saya? Padahal dia dorong saya, dia ingin selamatkan saya. Supaya ketika mobilnya lewat, itu anginnya kenceng banget, saudara. Lewatnya, itu saya terdorong jatuh. Dia ingin menyelamatkan. Kadang dalam hidup kita Tuhan izinkan kesulitan. Dia ingin ingatkan, hey, aku mengasihi engkau. Dia cuma ingin supaya kita ada perhatian. Betul Bapak Ibu? Karena apa? Cintanya. His great love. Itu yang kita harus ingat. Tidak pernah dia mengizinkan kesulitan untuk membuat kita hancur. Sebab itu saya tidak setuju kalau ada yang bilang, kamu sakit ya? Oh kamu pasti ada dosa. Enggak. Ada banyak anak kecil yang masih kecil udah gagal ginjal. Betul, dia salah apa? Biasa orang sakit kemudian langsung, wah ini kanker, wah ini pasti banyak dosa. Wah ini gagal ginjal jantung, wah ini pasti ada kepahitan. Secara penemuan, mungkin kedokteran pernah bilang, oh ada orang yang begini menyimpan kepahitan. Tapi itu secara penemuan, Bapak Ibu. Tidak semua orang yang sakit, tidak semua orang yang mengalami kegagalan ataupun kecelakaan atau apapun itu teguran Tuhan. Ada banyak orang yang dia cinta Tuhan, dia jatuh dalam dosa nggak kena kanker kok. Setuju boleh katakan amin. Jadi ada orang yang, karena saya dulu sakit dan penghakiman itu datang paling banyak justru. Sebab itu ketika ada orang yang sakit kena kanker, hamba Tuhan, anak Tuhan, saya bilang kasih Tuhan tidak pernah gagal. Setuju boleh katakan amin. Biasanya orang aku bilang, aduh salah apa ya? Kayaknya mesti introspeksi deh. Gitu. Saudara, padahal nggak seperti itu. Justru Bapak kita, dia sangat baik. Sebab itu kalau saya lagi doain orang sakit ke rumah sakit, saya tidak pernah bilang, ibu cek dulu, ada dosa apa? Emang kita siapa gitu saudara ya? Kita juga mungkin kemarin baru buat dosa. Iya kan, orang kan biasa seperti itu. Dan itu stigma yang ada di dalam kekristenan. Orang sakit, pendeta sakit, hamba Tuhan sakit, orang Kristen cinta Tuhan tiba-tiba cancer. Ada dosa apa dia ya? Gitu saudara ya. Jadi itu yang saya selalu berani menyatakan tidak. Ada orang yang bangkrut bukan karena dia kemudian Tuhan tegur. Bisa aja itu cara Tuhan untuk membawa dia, untuk menyatakan kasih. Kita nggak pernah tahu. Bisa aja ketika jadi bangkrut, tertutup di sini, Tuhan buka yang lebih besar. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara selalu harus ingat, Bapa itu selalu cintanya dikatakan tidak pernah ditahan. Semua yang baik, anugerahnya itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang seperti ini, Saudara. Paulus katakan seperti ini bahwa anugerah Tuhan itu yang membuat dia sampai hari ini selalu merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Saudara, kadang kita kalau sudah diangkat tinggi suka lupa.
Saudara, kalau kita sudah dibuka jalan, kita bisa lupa. Saudara, sehingga kadang-kadang Tuhan selalu ingin mengingatkan kita bahwa semakin kita merasa siapa-siapa, justru kemurahan Tuhan itu semakin dia tidak akan bisa curahkan dengan maksimal. Tapi semakin Anda merasa, Lord, aku bukan siapa-siapa, aku juga bisa salah, aku juga banyak keterbatasan. Tapi semua cuma karena kemurahan Tuhan. Di situ saudara akan mengalami kekuatan Tuhan yang tidak akan pernah ada batasnya. 2 Korintus 12 ayatnya ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Tuhan bilang kepada Paulus, sudah terlalu banyak, enough, anugerah kemurahan, grace yang aku berikan. Karena Paulus merasa bahwa ada banyak hal yang dia tidak bisa hadapi, keterbatasannya, weakness-nya. Saudara, hal-hal yang dia tidak mengerti terjadi. Dan dia merasa bahwa Tuhan, aku gak mampu, engkau harus tolong aku. Tapi justru Tuhan bilang, no, justru ketika engkau lemah, ketika engkau tidak berdaya, kekuatanku itu akan turun dengan sempurna, saudara. Jadi jangan pernah merasa salah atau merasa kurang ketika engkau ada di bawah, ketika semua pintu tertutup, ketika semua jalan tidak ada kelihatannya. Karena kadang-kala Tuhan pakai itu supaya dia mencurahkan kekuatannya. Dan engkau akan melihat kemurahan Tuhan, engkau akan melihat keterbatasanmu digantikan dengan apa, saudara? Kebaikan Tuhan, kekuatannya yang tidak ada batasnya. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada banyak kali kita justru bermegah dengan kekuatan kita, tapi Tuhan bilang kepada Paulus, justru yang benar itu bermegah bahwa ya, saya banyak keterbatasan ya, saya banyak kurang. Sehingga ketika saya lihat orang lain ada kurang, saya juga banyak kurang kok. Iya kan? Benar Bapak Ibu. Dan itu yang membuat kita selalu untuk tidak cepat menghakimi orang. Manusia, kebiasaannya kita, saya dan saudara, semua orang selalu ada tendensi untuk kita menilai orang dan kita lupa kita siapa. Betul nggak Bapak Ibu? Sebab itu kalau saya ketemu dengan orang mengalami depresi, saya selalu ingat bahwa saya juga ngalamin itu. Iya Bapak Ibu. Orang yang pernah jatuh, saya juga pernah jatuh. Saya juga banyak keterbatasan. Saya juga banyak hal-hal yang buruk dalam hidup saya yang kita fight every day. Betul Bapak Ibu? Sehingga kita tidak akan selalu cepat untuk melihat kekurangan orang. Kekurangan orang kita lihat, tapi jangan lupa doain. Saudara, setuju boleh katakan amin? Kalau kita hanya sampai melihat kekurangan orang, Anda lupa mendoakan dan menolong orang itu. Saudara, akhirnya kita menjadi salah di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan selalu ingat. Saudara, sehingga kita tidak akan pernah bisa menyombongkan. Sejauh Tuhan akan angkat Anda, sejauh kita menunduk itu yang menjadi jalan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang semakin luar biasa. Bahkan dia akan angkat jauh lebih tinggi. Karena dia tahu kalau aku angkat lebih tinggi, anak ini akan mencintai aku dan tidak pernah sombong. Di tempat ini saya percaya ada orang-orang yang akan terus dibukakan jalan, dikuatkan Tuhan, diangkat tinggi. 1000 tangan mau turun, tarik Anda. Tapi kalau tangan Tuhan, anugerahnya yang angkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkan Anda. Yang sepakat boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarik. Siapa bela? Tangannya naik
percayalah. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anugerah Tuhan yang membuat kita mampu untuk bermegah dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Bukan berarti saya selalu ingat Pastor Dave, bukan selalu ingatkan seperti ini khotbahnya. Jangan kita tinggal terus dalam kelemahan itu. Kita harus bangkit, kita harus move on, kita harus melangkah step up. Oh ya memang saya sudah begini. Enggak, kita harus bangkit karena anugerah Tuhan memampukan kita, menguatkan kita, membangkitkan kita. Anugerah Tuhan mengembalikan anak yang hilang. Dikatakan jubahnya yang dulu sudah nggak ada, dikasih jubah yang baru. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu tadi mungkin saya undang tim Present Worship, tim musik boleh maju ke depan. Kalau Anda perhatikan di depan ada seorang anak 11 tahun main saxophone ya. Adriel 19 right? 21. Jadi anak-anak yang masih remaja mereka melayani. 11 tahun dia jam mainnya disingkirkan jam main untuk bisa melayani Tuhan. 11 tahun. Boleh kita kasih tepuk tangan. Tadi waktu lagi kita preparation saudara, karena kita belum punya tempat untuk latihan dan yang lain, jadi kita prepare semuanya sebelum ibadah saudara. Nanti kalau sudah ada tempat, puji Tuhan, yang sudah ada tempat memang sebentar lagi saudara kita bisa pakai. Lagi kebetulan adik ini adalah anak dari Pak Jimmy yang main saxophone, bapak dan anak. Tadi ketika lagi main, lagi coba kita latihan, anaknya tadi lagi main lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Saudara, saya nangis di ujung. Kenapa? Papanya tuh foto dari sini. Foto dari sini. Dalam hati betul kan? Bangga banget. Bener gak Bapak Ibu? Tuhan ingatkan saya, Bapak kita juga gitu. Dia lihat, aduh anakku tadinya jatuh, tapi dia mau jalan lagi. Dia bangga. Cuma kita kadang suka gak tahu. Dia bangga sama kita. Kita lihat Pak Jimmy tadi ya, foto anaknya lagi. Boleh main deh, Yesus Kau Sungguh Baik. Pak Jimmy dia setting bantu ini supaya anaknya bisa main bagus. Setelah bisa main, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus Kau. tangan yang terbaik. Wow, 12 tahun. Saya percaya kebaikan Tuhan itu akan terus mengalir dengan dahsyat. Papanya nggak berhenti di belakang tadi, foto anaknya dari berbagai angle. Saya nangis di belakang, kenapa? Kayak seperti diingatkan bahwa Bapak kita juga sama. Dia bangga dengan Anda. Tidak peduli pencapaiannya seperti apa, tidak peduli Anda buat salah apa, Dia selalu
mikrofon dan keyboard, tetap nyanyikan lagu ini. Di tempat ini ada orang-orang yang selalu merasa, saya ini gak pantas Tuhan, saya banyak kurang. Tapi justru padahal tanpa kita tahu Bapa itu selalu bangga dengan kita. Bangga dengan pencapaian-pencapaian kecil. Mungkin kita baru bisa melangkah sedikit-sedikit. Mungkin kita belum sempurna, masih banyak kurang. Dan kita selalu ingin berjuang setiap hari untuk pengen mengikuti apa yang Tuhan mau. Kadang kita sampai di satu titik, Tuhan saya gak mampu, saya gak kuat. Padahal usaha kecil kita, Dia selalu hargai. Dia selalu bangga dengan kita. Hari ini ingat, anugerahnya tidak pernah habis buat kita. Kasihnya an unending love, gak pernah gagal. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang saudara yang kadang selalu merasa kita gak mampu. Taruh tangan kita di dada. Paulus bilang, firman-Nya berkata, justru dalam kelemahan kita Tuhan akan bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Dalam keterbatasan, ketidakmampuan kita justru Dia akan bekerja. Engkau bahkan kadang-kala gak ingat, kok hari ini aku lebih kuat dari kemarin. Kok hari ini aku lebih mencintai Tuhan dari kemarin. Kok hari ini aku lebih ada kemampuan untuk melakukan firman dari kemarin. That's called grace. Itu anugerah Tuhan yang setiap hari mungkin Dia bilang, my son, my daughter, engkau luar biasa, aku selalu bangga dengan kamu. Itu Bapa kita yang luar biasa. Apa berdoa di tempat ini kau temukan setiap umat-Mu Tuhan. Tidak pernah ada kami yang kehabisan kasih dari Bapa. Karena kasih Tuhan itu cukup buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Shandarakaya ralabaya shikarakaya ralabaya. Ya ralabaya shandarakaya ralabaya shandarakaya. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, God. Engkau sedang memulihkan setiap kami. Amin. Kau yang layak terima semua kemuliaan hanya. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan, ku mau puji. Ada di antara Bapak Ibu, saudara yang mungkin hari ini kau selalu merasa bahwa kayaknya Tuhan sudah tidak punya, masih bisa mengasihi saya apa tidak. Bahkan ada orang yang merasa bahwa kayaknya kasih Tuhan itu nggak seperti ketika Tuhan mengasihi orang lain. Karena standar kalau kita dikasihi, yaitu standarnya berkat. Standar kita dicintai selalu dalam pikiran kita bahwa standarnya itu dari segi materi.
Sehingga kalau kita lihat orang lain ditolong, orang lain dibukakan Tuhan, orang lain mengalami banyak pertolongan, kita mulai melihat, kenapa saya tidak ditolong? Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa Tuhan tidak memberikan materi? Kenapa Tuhan tidak banyak yang kita lihat seperti itu? Padahal cinta dan kebaikan Tuhan itu tidak berbicara semata-mata soal materi. Yang setuju boleh katakan amin. Cinta Dia itu luar biasa, tidak ada gambarannya. Saudara setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang hari ini mungkin secara materi kita biasa saja, tapi engkau mengalami damai sejahtera yang luar biasa? Setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara mungkin yang tidak punya banyak, tapi engkau mengalami cinta Tuhan setiap hari. Engkau melihat Tuhan jaga anak-anak, Tuhan jaga keluarga, Tuhan pelihara, sekalipun mungkin bukan sesuatu hal yang besar, tapi Anda selalu melihat, oh, ada Tuhan ya, ada Tuhan loh, ada Tuhan. Itu anugerah yang sesungguhnya, the real grace, yang kita harus syukuri setiap saat. Karena pandangan kita selalu tertuju kalau berkat itu adalah kebaikan Tuhan. Sementara kalau bukan secara materi, kita akan merasa bahwa Tuhan itu kurang baik. Saudara, ada banyak orang yang dia punya banyak, tapi dia kosong, gak pernah merasakan hidupnya berarti. Anda dan saya yang dipelihara setiap hari. Kadang kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Ada seorang yang dia cerita bahwa dia gak punya banyak uang, tapi dia bilang, tapi setiap anaknya ada kebutuhan, Tuhan kok selalu cukupkan dengan mencucurkan air mata. Dari situ dia berhenti untuk selalu merasa bahwa Tuhan cintanya, anugerahnya itu kurang cukup buat dia. Sambil mencucurkan air mata, dia bilang, Tuhan, aku harus berterima kasih kepada Tuhan. Padahal dia tidak punya banyak uang. Dia bilang ketika ada keperluan cukup. Bapak Ibu di tempat ini, mungkin ada di antara saudara yang lebih dari cukup. Saya percaya engkau akan semakin mencintai Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Anugerah Tuhan itu limpah, Bapak Ibu. Yang kau tidak lihat hari ini, yang kau belum lihat hari ini, yang masih jauh, yang Anda belum lihat hari ini, Dia sudah siapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu di tempat ini artinya malam mujizat, artinya Yesus adalah mujizat yang terbesar dalam hidup Anda dan saya. You have Jesus, you have everything. Engkau mendapatkan Yesus, engkau dapat segala-galanya. Mari angkat kedua tanganmu dimanapun Anda berada. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk cinta Tuhan, bersyukur untuk kemurahan-Nya. Amin.
bukan karena kami keren, bukan kami hebat, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan kami tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, tapi kami justru semakin menghargai karunia Tuhan, anugerah Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa batas. Karena kasih-Nya tidak pernah gagal, kasih-Nya tidak pernah habis, kebaikannya menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Katakan kiri kanan, kasih Tuhan tidak pernah gagal. Katakan kiri kanan, Anda boleh lihat kiri kanan. Jadi jangan pernah takut akan apapun, karena Dia tidak pernah gagal. Maju terus, jangan menyerah, jangan pernah undur. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Saya undang Pastor Dave. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu tidak pernah, saudaraku, berakhir. Dia terus akan mengasihi kita, maka itu kita harus semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, karena kita tahu kita hidup karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda kasih kita, cinta kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita akan berikan perpuluhan kita, persembahan kita. Bapak Ibu Saudaraku juga yang ingin mendukung buat pembangunan gereja di lantai 36, Bapak Ibu Saudaraku juga bisa mentransfer ke rekening gereja yang tertera. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk peralatan alat musik yang sudah boleh Bapak Ibu Saudaraku yang terbeban dan sudah boleh memberikan keyboard, drum, dan ada satu lagi alat musik yang sebenarnya kita lagi butuhkan untuk lead. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin mendukung, Bapak Ibu Saudaraku bisa memberikan persembahan di gereja. Dengan maksudnya rekening gereja, saudaraku bisa mentransferkan juga untuk kamera video, karena kita membutuhkannya untuk kita bisa rekam, dan kita juga bisa saudaraku membagikan nanti di YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudaraku juga yang ingin mendukung untuk pembelian alat kamera video, Bapak Ibu Saudaraku bisa nanti mentransfer ke rekening gereja yang ada. Dan puji Tuhan, semua persiapan untuk ibadah di lantai 36 saudaraku mulai terlengkapi semuanya. Karpet kemarin sudah dipasang, dan puji Tuhan besok kita akan masukkan beberapa alat musik, kursi puji Tuhan nanti hari Sabtu sudah boleh diisi, dan semua itu karena Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan nanti tidak akan lama lagi, akhir November atau awal Desember kita bisa memulai ibadah di hari Minggu. Kita akan ibadah setiap minggu saudaraku, 3 kali ibadah. Berikan informasi ini kepada teman saudara yang lain, supaya kita benar-benar bisa mengajak mereka untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan lihat Tuhan besar terjadi, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dipulihkan, dan banyak orang mengalami mujizat Tuhan, sehingga nama Yesus saja dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk semua kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Kami akan berikan perpuluhan sebagai tanda ketaatan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus Kau memberkati kami semua umat-Mu di tempat ini. Setiap kami yang memberikan persembahan, Tuhan Kau memberkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Karena kami percaya kami memberi sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, mulai malam ini, mulai saat ini, kami akan mengalami kebaikan Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku berikan yang terbaik. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang boleh sama-sama bangkit berdiri untuk bantu dikatakan.
Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudaraku telah menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu yang boleh kami dengar. Bahwa kami tahu Tuhan, bahwa kami layak untuk terima anugerah. Kami layak untuk terima kebaikan Tuhan. Kami layak untuk terima mujizat. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang iblis katakan dalam hati pikiranmu, bahwa engkau gak layak untuk terima anugerah Tuhan, katakan dalam nama Yesus, engkau pergi. Katakan dalam nama Yesus, aku layak terima pengampunan. Aku layak terima kesembuhan. Aku layak terima pemulihan. Aku layak terima